Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata anak-anakku, kali ini di pelajaran daring kita akan membahas tentang bagaimana kolonialisme di Indonesia pasca bubarnya POC atau setelah berakhirnya POC. Tapi sebelum masuk ke bubarnya POC dulu, kita akan membahas tentang bagaimana latar belakang dari bubarnya POC. POC didirikan pada tahun 1602 dengan maksud menyatukan para pedagang Belanda dalam sebuah perkumpulan untuk menghindari persaingan dan pertentangan di antara mereka. Upaya ke arah itu nampaknya tetap tidak berhasil di antara pedagang Belanda. Tetap saja terjadi persaingan, bahkan pengurus POC banyak yang melakukan korupsi. Di samping itu, perlawanan-perlawanan yang terjadi dari rakyat Indonesia cukup menguras biaya, sehingga kas POC itu semakin menipis. Dan adanya persaingan dagang yang hebat antara Prancis dan Inggris. Penduduk Indonesia, terutama di Pulau Jawa, tidak mampu membeli barang-barang yang dijual POC. Adanya perdagangan gelap dan menerobos monopoli perdagangan POC. Banyaknya pegawai-pegawai POC yang melakukan korupsi dan kecurangan-kecurangan lainnya. POC juga harus mengeluarkan dana besar untuk membiayai tentara dan pegawai yang jumlahnya sangat banyak untuk menguasai daerah-daerah yang baru dikuasainya, terutama di Jawa dan di Madura. Akibat faktor-faktor tersebut, POC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Selanjutnya, daerah kekuasaan POC diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Dalam rentang waktu itu, di Indonesia terjadi masa peralihan. Pada masa ini, Indonesia dikuasai oleh Republik Batak atau Bataves Republik. Dalam waktu yang bersamaan, Belanda terlibat perang melawan Prancis. Sejak Napoleon menjalankan politik luar negerinya, yaitu ingin menyatukan Eropa dengan Prancis sebagai pemimpinnya. Belanda sebagai salah satu negara Eropa yang mempunyai daerah jajahan tidak luput dari sasaran Prancis. Dalam sebuah pertempuran hebat tahun 1807, Belanda dikalahkan oleh Prancis. Sebagai akibatnya, Republik Batak dihapuskan oleh Kaisar Napoleon dan digantikan bentuk kerajaan Belanda menjadi kerajaan Holland dengan rajanya Lodewijk. Ini pada pemerintahan Dendel. Selanjutnya, pada pemerintahan Dendel ini terjadi pada tahun 1808 sampai 1811. Ini si Dendel ini mempunyai sebuah karakter yang keras. Sejak kekalahan Belanda pada perang koalisi di Eropa, sebenarnya wilayah Indonesia ini dikuasai oleh Perancis. Walaupun secara pemerintahan berada di bawah pemerintahan kerajaan Belanda, yaitu si Dendel ini. Jenderal di Indonesia atas nama Prancis mempunyai tugas utama, yaitu mempertahankan Indonesia agar tidak dikuasai oleh Prancis yang sewaktu-waktu dapat menyerang dari India. Pada masa itu, Eropa, terutama Inggris, merupakan negara tandingan Prancis dalam memperluas wilayah jajahannya. Selama pengambilan tugas tersebut, Jenderal mengeluarkan beberapa kebijakan yang berlaku bagi rakyat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Semua kebijakan itu dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas utamanya. Ini ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jenderal di negara Indonesia. Yang pertama, membuat angket perang yang orang-orangnya terdiri dari orang Indonesia. Berhubungan dengan masalah pertahanan, didirikan tangsi-tangsi dan benteng-benteng, pabrik, misiu, dan rumah sakit tentara. Kemudian pada pertahanan laut dibuat kapal-kapal perang. Kapal-kapal perang kecil sebanyak 40 buah. Yang kedua,
mengarahkan massa secara paksa untuk penukaran pembangunan jalan tersebut di daerah-daerah sebagai penunjuk kepentingan menghadapi kemungkinan serangan Inggris. Dan yang terakhir, mengeluarkan aturan Brigel-Stelsel, yaitu suatu sistem yang mengharuskan menanamkan kopi bagi rakyat yang berada di daerah Priangan. Priangan itu kan ada di daerah Sumedang, Garut, Tasik, Ciamis, Pangandaran, dan Banjar. Itu namanya daerah Priangan. Itu adalah saat pemerintahan Dendels. Selanjutnya pada masa pemerintahan Raffles tahun 1811 sampai 1816. Ini gambarnya. Dan Dendels atau Raffles, si Stamford Raffles. Ketika Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintahan Belanda, seorang sarjana Inggris bernama Raffles telah banyak berhubungan dengan raja-raja di Jawa melalui surat bersifat rahasia. Dalam surat-suratnya, Raffles banyak menganjurkan agar Indonesia bekerja sama dengan Inggris untuk melawan pemerintahan Belanda. Rupanya, ada keinginan lain dari Raffles untuk menguasai Indonesia. Oleh karena itu, Raffles banyak menghubungi raja-raja Indonesia, juga mempelajari bahasa Melayu dengan bantuan Raden Saleh dan Raden Aryo dan Pangeran Natakusuma dari Sumenep, yang kemudian kerjasama itu menghasilkan sebuah buku yang berjudul The History of Java. Sejak tahun 1811, Belanda menyerah kepada Inggris. Maka Gubernur Jenderal Inggris yang menduduki India bernama Minto mengingat Sir Thomas Raffles ini menjadi letnan gubernur di daerah Jawa saat itu. Setelah Raffles berkuasa, sikapnya terhadap raja-raja di Indonesia itu pun mulai berubah. Ia tidak lagi menunjukkan sikap untuk bersekutu dan bekerja sama, tetapi bersikap seperti penjajah pada umumnya. Tawaran bantuan yang disodorkan kepada bangsa Indonesia hanya sebagai kedok untuk menjajah bangsa Indonesia. Raffles juga menjalankan pemerintahan berdasarkan teori liberalisme seperti yang diterapkan Inggris di India dengan rencana sebagai berikut. Ini adalah beberapa rencana dalam teknik Raffles ini untuk menguasai daerah Indonesia. Yang pertama, ada namanya kerja paksa akan dihapus kecuali daerah Priangan dan Jawa Tengah. Jadi kerja paksa ini keseluruhan akan dihapus, tetapi dua daerah ini akan terkecuali untuk dua daerah ini. Yang kedua, kontingentin atau penyerahan hasil bumi dari daerah jajahan digantikan dengan Stelsel atau sistem pajak bumi, sedangkan penyerahan wajib dihapuskan. Monopoli pelayaran Honggi dan segala pemaksaan di Maluku dihapuskan. Perbudakan juga dilarang. Dan juga ada beberapa ada beberapa prakteknya atau rencana Raffles itu banyak dilanggarnya sendiri. Larangan perbudakan dilarangnya sendiri terbukti dengan diizinkan Alexander Hare, seorang residen Banjarmasin yang memperkerjakan hampir 3.000 orang Jawa untuk mendirikan perkebunan di dekat Banjarmasin. Pada pekerjaan itu umumnya menderita. Banyak yang tidak bisa pulang ke rumah atau kampung halamannya. Mereka bekerja sebagai budak belian, sehingga banyak sekali dari mereka yang meninggal dunia. Peristiwa ini dikenal dengan Banjarmasin Enormity. Dan pada tanggal 19 Agustus 1816, John Pedal melakukan serah terima dengan Belanda. Pihak Belanda menguasai dua orang komisaris jenderal, yaitu Elliot dan Pander. Untuk menerima penyerahan itu
dan menjalankan pemerintahan Belanda di Indonesia sampai pada tahun 1819. Pada tahun 1817, Raffles ditugaskan kembali ke Bengkulu, tetapi akhirnya Bengkulu dan Sumatera Barat diserahkan ke Belanda.